Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sardar Pahlavi. Pada malam hari ini saya akan membaca sebuah berita yang berjudul Survei Voxpol. Anies dipilih karena prestasi, Ganjar karena dekat rakyat, Prabowo karena tegas. Saya kutip dari viva.co.id. Viva Politik. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengungkapkan bahwa temuan baru hasil survei pihaknya yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan adanya perbedaan mencolok karakter pemilih antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dikatakan Pangi, pemilih Anies memilih berdasarkan alasan rasional dengan melihat prestasi dan kinerja. Sementara Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis, di mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Adapun Prabowo Subianto, kata dia, dipilih karena faktor psikologis di mana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya kepada responden, apa alasan ibu, bapak, saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 November 2022. Dalam model pertanyaan yang sama, lanjut dia, sebesar 42,0% menjawab Ganjar Pranowo memilih karena dekat dengan rakyat. Sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4% dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas. Dijelaskan Pangi, segmen pemilih rasional ini menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas, dan kompetensi. Sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar rekam jejak kandidat di masa lalu dan memproyeksikannya di masa yang akan datang tentang apa saja kemungkinan besar yang dapat kandidat lakukan dan apakah itu membawa keuntungan bagi pemilih atau tidak, jelas Pangi. Pemilih akan cenderung memilih mana yang paling membawa keuntungan dan manfaat paling besar bagi dirinya atau persamaan kepentingan. Lanjut dia menambahkan. Hal ini, ungkap Pangi, berangkat dari asumsi pemilih tak ubahnya konsumen yang selalu berperilaku memaksimalkan manfaat yang didapatkan, utility maximization, dari setiap progres transaksi. Model ini menjelaskan bahwa proyeksi masa depan dan evaluasi atas rekam jejak kandidat menjadi poin penting pemilih dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, terang Pangi, kandidat yang berprestasi menjadi pilihan paling objektif di segmen ini. Janji politik yang sifatnya wacana dan sebatas angan-angan sangat tidak relevan mempengaruhi pemilih yang rasional. Pemilih lebih percaya bukti bukan janji. Hal ini tentu saja akan menguntungkan calon presiden yang mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang mempunyai segudang prestasi. Rekam jejak ini akan lebih mudah untuk dikapitalisasi sebagai sarana untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin sebagai seorang presiden, imbuhnya. Jadi hadirin para pemirsa, dari berita ini ya kita bisa mengambil 3 kesimpulan bahwa ada 3 tipe pemilih dari 3 calon presiden yang berbeda. Yang pertama, pemilihnya Anies Rashid Baswedan itu tipenya adalah mereka memilih Anies Baswedan berdasarkan prestasinya. Mereka adalah pemilih yang rasional. Artinya dia menentukan pemimpin di masa yang akan datang berdasarkan rekam jejak dari
si Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan adalah pemimpin yang berprestasi ketika dia memimpin ibu kota Jakarta. Dia menepati janji-janjinya. Artinya janji-janji politik yang ia janjikan semasa kampanye sebagai calon presiden di masa lalu itu diwujudkan. Salah satunya adalah penutupan tempat hiburan malam misalnya. Ketika dia berjanji kepada para pemilihnya pada saat berkampanye, dia menutup tempat hiburan malam yaitu seperti diskotik eksotik, maaf. Terus ada hotel dan geria pijat Alexis, ada Sense Karaoke, ada diskotik Old City, ada restoran dan publik Black Owl, ada diskotik Golden Crown, ada diskotik Mongo Mas, dan yang terakhir adalah Holy Wings. Itu adalah merupakan 8 tempat hiburan malam yang ditutup selama kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, tipe dari pemilih Anies Baswedan atau segmentasi pemilih dari Anies Baswedan adalah merupakan tipe pemilih yang rasional. Yang kedua, tipe pemilih yang kedua adalah tipe pemilih yang psikologis. Dia memilih pemimpin berdasarkan alasan psikologis. Itu siapa? Yaitu tipe pemilihnya Prabowo Subianto. Kenapa alasan psikologis yang seperti apa? Kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto yaitu memiliki rekam jejak sebagai pemimpin, sebagai seorang militer. Nah, seorang militer itu kita ketahui bersama dia identik dengan ketegasan. Ya. Identik dengan ketegasan, identik dengan pemberani, tidak pandang bulu. Yang selanjutnya adalah tipe sosiologis, yaitu pemilihnya Ganjar Pranowo. Sosiologis ini disematkan kepada Ganjar Pranowo yang dimana dia merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Beliau adalah pemimpin yang kedekatan dengan rakyat merupakan hal yang disematkan kepada Ganjar Pranowo. Kita bisa melihat bahwa dalam keseharian beliau itu sangat akrab, ya, khas orang Jawa, orang akrab, sopan, terus apalagi di media sosialnya beliau sangat pintar dalam bermedia sosial, sehingga hal tersebut yang membuat publik kagum akan kepribadian beliau, dan khas Jawa banget, sopan, baik, dalam berbicara pun dipilih narasi-narasi yang khas Jawa banget. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, ketiga karakter atau ketiga tipe pilihan rakyat itu merupakan 3 tipe pemilih di pemilu 2024, yaitu rasional, itu karena prestasinya, itu disebutkan kepada para pemilihnya Anies Baswedan. Yang kedua alasan psikologis, yang kedua adalah pemilih yang sosiologis. Dan tentunya rekam jejak ini sangat penting bagi kita untuk melihat seperti apa gaya kepemimpinan calon presiden kita di masa yang akan datang. Tentu alasan prestasi bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk memilih seorang pemimpin, karena dari prestasi inilah dia akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa kenapa? Karena kalau sudah seorang itu berprestasi, berarti dia sudah memiliki persyaratan sebagai seorang pemimpin itu sudah ada dalam dirinya. Seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya, bahwa bagaimana ibu kota Jakarta 5 tahun yang lalu itu adalah misalnya dia identik dengan kota yang tertata dengan rapi,
misalnya untuk pesepeda, terus transportasinya juga sudah tertata dengan rapi. Cuman yang jadi PR terbesarnya adalah banjir. Tapi meskipun banjir di era Anies Baswedan tidak bisa berhenti 100%, akan tapi bisa dikendalikan. Airnya bisa dikendalikan. Misalnya ketika terjadi banjir ketika terjadi banjir yang luar biasa, ya, itu hanya bisa airnya bisa teratasi, banjirnya bisa teratasi hanya dalam waktu beberapa jam. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, di mana banjirnya sampai berminggu-minggu tidak surut, airnya tidak surut. Nah, itulah salah satu bentuk prestasi dari Anies Baswedan. Nah, itu alasan prestasi merupakan bentuk rasionalitas dari seorang pemilih. Di Amerika Serikat, ya, yang merupakan tipe pemilihnya adalah pemilih yang rasional. Ketika mereka menganggap pemimpinnya atau cara memimpin dari pemimpinnya itu tidak sesuai seperti karakternya orang Amerika Serikat, maka mereka berbondong-bondong datang ke tempat pemilihan suara untuk tidak memilih kembali pemimpinnya. Contoh seperti yang terjadi kepada Presiden Donald Trump pada pemilu lalu, di mana partisipasi pemilih pada pemilu untuk periode kedua Donald Trump itu tidak pernah itu mencatatkan rekor ya. Jadi pemilu dengan partisipasi pemilih tertinggi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya. Mengapa? Karena mereka tidak setuju dengan gaya kepemimpinan Donald Trump, bahwa orang yang pemimpin yang seperti ini tidak cocok untuk Amerika Serikat, tidak cocok untuk tidak cocok untuk reputasi Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, seperti saya sampaikan pada periode lalu, ketika pemilihan presiden periode kedua Donald Trump antara Donald Trump dengan Joe Biden presiden pada saat ini, itu menjadi pemilu dengan partisipasi pemilih sepanjang sejarah berdirinya Amerika Serikat. Itu hanya sebagai gambaran, ya, bahwa dalam memilih pemimpin kita harus rasional. Kalau memang dia layak untuk menjadi pemimpin, kita pilih. Kalau memang tidak layak, ya kita tidak usah memilihnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.